Ini silahkan diterima uang sebesar 1 juta rupiah. Ini kita akan menjumpai kembali Neng Rahmayanti ya. Nah, ini Neng Rahmayanti kemarin kita sempat jumpai di pesawahan dan juga di perkebunan. Ini kali ini juga kita mau jumpai Neng Rahma di sini di kebun juga ya. Dan ini kalau ini kebunnya kebun kayak yang kemarin ini. Iya, tuh di hadapan kita udah kita jumpa Neng Rahma bersama Bapak di kebun. Nah, ini kebun milik orang, cuma yang ngolahnya, yang menggarapnya bapaknya Neng Rahma di sini. Iya. Kebetulan karena ini memang udah waktunya panen kayak singkong. Dan makanya Neng Rahma sering banget ke sini sekarang nih ke kebun ya Kang ya. Iya. Tuh. Nah, ini bapaknya nih Kang. Pak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Itu si Neng lagi ngambil apa Pak? Baralak. Baralak. Oh iya. Rajin banget Pak ya si Neng ini. Boleh Pak ke sana dulu ya. Boleh. Tuh sahabat tuh, ini Neng Rahma Neng, lagi itu, ngambil baralak katanya. Karena mungkin Kang lagi musim hujan ini, jadinya Musim tok. hujan. Tok baralak. Gini. Neng Rahma lagi ngambil baralak ya. Itu mah masih agak basah kayaknya Neng baralaknya ya. Iya, ntar kalau panas dijemur. Oh, kalau panas dijemur. Iya. Jadi ini nanti dikumpulin dulu, dibawa ke rumah gitu Neng ya. Iya. Jadi emang kalau baralak mah di kampung-kampung kayak gini kayak dibutuhin banget ya Kang ya. Bener. Tuh, jadi kayak Neng Rahma juga ngumpulin baralak katanya nanti untuk dibawa ke rumah. Walaupun baralak lagi basah-basah kayak gini, tapi nanti dikumpulin kata Neng Rahma, nanti dibawa ke kampung, ke rumah, terus nanti akan dijemur nanti. Iya. Ya Neng ya. Karena memang Neng Rahma juga masih menggunakan hau ya Kang ya. Masih menggunakan hau atau tungku. Tuh. Emang kalau kompor di rumah nggak ada Neng? Ada, cuma buat ini doang sih. Buat cadangan? Iya, cadangan. Oh, cadangan Berarti doang. itu mah kalau kompor buat dadakan gitu. Buat dadakan. Jadi ini apa? Sekali-kali doang makainya ya Neng ya. Iya. Ini yang sering dipakai mah sama Neng Rahma Hau. atau tungku. Makanya di sini Neng Rahma banyak-banyak nyetok ini baralak. Apalagi ini cuacanya lagi hujan kayak gini ya Neng ya. Iya. Harus banyak stok baralak. Mumpung lagi panas. Mumpung lagi panas Kalodo. Tapi untuk masalah kayu mah suluh banyak ya Kang ya udah ya. Suluh mah Neng emang ya. banyak Neng Rahma ya, masih banyak ya. Di rumah. Soalnya pas pertama kita ketemu itu lagi beres-beres suluh ya Kang ya. Suluh. Banyak suluhnya. Karena bapaknya juga rajin ya, ngambilin suluh, ngumpulin suluh. Ada jadi saung suluhnya khusus ada di sono di samping rumahnya Neng Rahma. Cuman untuk baralak mungkin nggak ada Kang. Nggak ada kalau Karena baralak. susah katanya baralak sekarang. Tuh sahabat, jadi ini Neng Rahma kita perkenalkan kembali adalah seorang gadis yang berada di salah satu perkampungan daerah Bojong. pedalaman ya di sini. Ini masuknya daerah masih pelosok Banten ya Kang ya? Iya. Masih pelosok Banten sahabat. Kecamatannya kecamatan Bojong apa? Masuknya kecamatan apa Neng? Kecamatan Bojong. Bojong. Kecamatan Bojong, Bojong kecamatan ya Neng ya. Iya. Tuh kalau kampungnya mah di sini kampung ini Situmenggung ya Neng ya. Iya. Tuh sahabat. Kampung Situmenggung. Situmenggung. Situ apa Citu Neng? Citu. Citu. Citumenggung. CI ya Neng ya. Iya. Citumenggung. Nah Citumenggung itu kemarin airnya pernah diambil sama Neng Rahma waktu kita ikut itu Iya, Kang. pertama jumpa itu ya. Pertama jumpa tuh di situ. Citumenggung. Ya, jadi sahabat Neng Rahma ini juga adalah salah seorang gadis yang memang masuknya ini putus sekolah juga. Ya, selain gadis piatu juga Neng Rahma putus sekolah semenjak ibunya itu meninggalkan Neng ya Neng ya.
Gitu. Kenapa Neng itu bisa ninggalin sekolah gitu gara-gara ibunya ninggalin Neng atau gimana Neng? Ya pertama karena biaya gitu kan. Oh, Soalnya iya. dipakai buat berobat ibu pas Hmm. sakit. Jadi habis buat pakai berobat ibu ya Neng ya. Iya. Sehingga Neng sendiri memutuskan untuk berhenti sekolahnya. Terus yang keduanya mungkin kalau misalkan si Neng sekolah Kang, jadi nggak ada yang ngurusin bapaknya Kang di rumah. Ada yang ngurus bapaknya juga. Oh, Masya Allah. Jadi ini juga Neng Rahma ya, salah satu gadis yang cukup mandiri juga ya. Iya. Cukup mandiri banget tuh. Cukup mandiri dan rumasa ya kalau bahasa Sundanya ya. Rumasa. Iya, luar biasa banget. Jadi mau mengerjakan apa aja pekerjaan yang biasanya dilakukan sama seorang ibu rumah ya, tangga. ibu, tapi Neng Rahmalah yang ambil alih ya untuk mengurus semuanya, kayak seperti masak, terus juga Ambil baralak ke kebun ya, ambil kayu dan sebagainya. Luar biasa banget nih Neng Rahma. Itu 2 3 ambil.
Neng Rahma, Hmm. capek enggak Neng? Capek juga udah biasa. Udah Udah biasa, biasa. tapi lumayan capek ya Neng ya. Lumayan. Lumayan. Nah, Neng, boleh nggak Kang Ubay pengen nanya ini sama Neng? Boleh. Boleh ya, tapi sesuatu ini yang menyangkut sama kepergiannya Ibu Neng. Yang paling membuat Neng Rahma itu sedih saat Ibu itu di saat gimana Neng? Waktu masih ada sosok Ibu Neng. Ya, yang selalu support. Mm-mm. Terus ya selalu ada gitu. Buat Neng ya. Hmm. Mm-mm. Tapi yang membuat Neng sedih ketika Neng ditinggal itu, kebayangnya itu di saat-saat Ibu itu waktu gimana Neng semasa hidupnya? Kerja kerasnya gitu. Mm-mm. Kerja kerasnya ya. Ya. Berarti seorang figur lah ya. Iya. Seorang figur buat anaknya ya. Ya, dia juga selain ibu rumah tangga kerja buat keluarga juga. Mm-mm. Kayak nyuci di rumah orang. Oh, sering nyuci di rumah orang. Iya dulu pernah, terus kayak beres-beres. Kali Beres-beres. gaji dulu tuh digajinya paling sebulan kayak 300 kalau nggak 200. Oh, per bulan. Per bulan. Kadang nyuci doang, nyuci gosok. Nah, itu di apa kerja kayak gitu itu di kota apa emang di kampung ini Neng? Di sini Oh di sini di Kampung. kampung-kampung ya. sambil jadi ibu rumah tangga juga. Jadi dari situlah makanya ibu itu bisa membantu untuk Neng bisa sekolah ya. Terus juga bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya dari ibu juga ya. Pokoknya mah ibu the best banget lah buat Neng ya. Iya. Makanya kayak berasa kehilangan banget. Kehilangan banget ya Neng ya. Apalagi Neng ini masuknya anak bungsu ya. Iya, Anak bungsu atau anak yang paling terakhir dari Biasanya ibu ya. yang bungsu itu paling manja ya. Emang paling manja, apalagi seumuran Neng Rahma ini saat-saatnya manja-manjanya Kang sama orang tua ya. Di saat itulah Neng Rahma ditinggal sama seorang ibu ya, sosok ibu. Makanya Neng Rahma bilang katanya sangat kehilangan banget dan sangat sedih banget ya Neng ya. Tapi apa boleh buat ya Neng ya, semuanya itu udah ditakdirkan sama yang maha kuasa ya. Yang penting mah Neng banyak ngedoain ibu aja ya, supaya ibunya tenang di alam sana ya Neng ya. Terus juga ditempatkan di tempat yang terbaik intinya mah ya, di surganya Allah ya Neng ya. Amin. Cuma belum gimana ya, ditinggalin belum dibahagiain gitu. Belum Oh, dibahagiain udah ditinggalin kayak berasa gimana ya? Merasa gimana ya Neng, merasa punya hutang budi gitu ya Neng ya. Atas jasa-jasanya ibu yang pernah diberikan ke Neng Rahma ya Neng ya. Neng Rahma pengen banget gitu ya ngebalas jasa-jasanya ibu yang pernah diberikan pada Neng dari semenjak kecil sampai sebesar ini ya Neng ya. Jadi apa namanya, Neng Rahma belum ngebahagiain ibu, udah Iya, ninggalin duluan gitu udah ya Neng. ninggalin duluan. Lalu udah sering cerita kayak cita-citanya tuh ngapain, pengen bangun rumah gitu kan. Gitu udah pernah cerita gitu ya Neng ya. Tapi belum sampai ke situ ibu udah ninggalin Neng duluan ya. Sedih banget ya Neng ya. Neng yang sabar ya Neng ya. Yang penting mah tadi seperti kamu Bay bilang Neng, yang penting kita doakan aja ibunya ya di sono. Karena nggak ada yang bisa disesali lagi Neng ya, selain kita cuma bisa berdoa sama Allah. Mudah-mudahan ibu di sana diberikan ketenangan, diberikan tempat yang terbaik ya Kang ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Neng sendiri nih, selagi sekarang kan Neng udah nggak sekolah di sini, cuma bisa bantuin bapak aja. Sebenarnya Neng itu ada keinginan untuk kerja-kerja ke kota ya Neng ya. Tapi di samping itu kata Neng bilang katanya nggak tega juga ninggalin bapak ya Neng ya di sini. Jadi hanya bapak lah satu-satunya tempat Neng Rahma ini mengadu bersandar ya. Nah bapak Neng ini punten, saya bersama Kang Ropa datang lagi ke sini ya. Jadi tujuan kita Kang ya, ini tujuannya adalah selain bersilaturahmi juga karena di sini juga ada titipan dari hamba Allah yang berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia Neng ya.
Nah ini khususnya buat Neng Rahma ya Neng ya. Alhamdulillah, jadi beliau itu kemarin menitipkan uang katanya untuk Neng Rahma sebesar 1 juta rupiah Neng. Jadi beliau itu kemarin sempat nonton kontennya Neng, videonya Neng yang udah kita upload di YouTube ya Neng ya. Jadi Neng Rahma ini adalah seorang gadis piatu ya maksudnya ya, yang udah 1 tahun ya kata Neng ya, ditinggal sama ibu. Kalau Neng sendiri masih ingat kali ya sama sosok ibu ya Neng ya. Ingat banget. Terbayang terus ya Neng ya. Tapi mau diapain lagi ya, semuanya udah suratan dari Allah ya Neng ya. Jadi Kang Ubay sama Kang Ropa ini mohon maaf ya Pak ya, ngeganggu waktunya sebentar, karena ini juga sangat penting banget. Ini kita mau menyerahkan titipan dari hamba Allah yang kebetulan ini dititipkannya dari Pak siapa Kang? Pak Harun. Pak Harun atau Tuan Harun ya, yang berasal dari Kuala Lumpur Malaysia. Alhamdulillah, jadi Neng Rahma untuk sore hari ini dapat rezeki dari Tuan Harun yang berasal dari Kuala Lumpur Malaysia ya Neng ya, sebesar 1 juta rupiah. Gimana Neng, seneng nggak? Seneng banget ya. Nah ini silahkan digunakan. Siapa tahu Neng sama Bapak di sini punya kebutuhan untuk ini ya sehari-harinya Pak ya. Ini silahkan diterima uang sebesar 1 juta rupiah dari Tuan Harun Kuala Lumpur Malaysia Neng. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang ya Neng ya. Nah itu rezeki ya buat Neng sama Bapak ya Pak ya. Tuh jadi kita udah selesai menyerahkan ini ya Kang ya, titipan dari hamba Allah Pak Harun atau Tuan Harun dari Kuala Lumpur Malaysia, berbentuk uang sejumlah 1 juta rupiah yang sudah kita serahkan kepada Neng Ramayanti ya. Tadi kita udah ngikutin juga kegiatan-kegiatan Neng di sini ya. Salah satunya seperti apa Kang? Nyambut dangder atau sampo ya Neng ya. Kita juga udah sempat nyicipin ya, enak juga ini dangder samponya ya Neng ya. Jadi Bapak ini nggak mau langsung pulang nanti Pak? Pulang aja ya. Mungkin Neng mau ngucapin rasa terima kasih apa nih buat Tuan Harun dari Kuala Lumpur Malaysia atas sedekah yang diberikannya Neng, silahkan. Iya, buat Kang Harun terima kasih udah ngasih rezekinya. Semoga dilimpahkan terus rezekinya, sehat terus. Amin. Dan sukses terus. Amin ya. Mudah-mudahan Tuan Harun di Kuala Lumpur Malaysia diberikan kesehatan selalu ya, diberikan panjang umur, juga dilancarkan usahanya, serta diberikan kebahagiaan selalu bersama keluarganya ya Neng ya. Ya Pak ya, kita doakan sama-sama. Ya udah mungkin itu aja Kang ya. Bapak, jadi Neng kita mau pamit aja ya. Jadi kita mohon maaf ini nggak bisa ke rumah lagi main. Insya Allah nanti kapan-kapan ya Pak ya. Ya Neng ya. Kalau ada waktu nanti insya Allah kita bersilaturahmi lagi ke sana ya. Ya udah Pak, kita pamit aja ya langsung ya. Makasih banyak Bapak ya. Sehat-sehat Neng di sini ya. Iya. Terima kasih. Oke Neng ya, pamit ya Bapak ya. Assalamualaikum.